terus terang aja memang kami juga mengakui nih dengan Pak Kadis Perindak ini bahwa apa yang kami lakukan sekarang ini pasti dan saya yakin belum maksimal. Hari ini kami apresiasi dan kami DPRD Langkat siap mendukung apa yang menjadi kebutuhan yang kita berkumpul pada sore yang berbahagia ini. Dinas Perdagangan, ELA, Satpol PP, Perkim, dan kawan-kawan yang lain. Semoga apa yang diharapkan, apa yang diinginkan adalah peninggalan untuk anak cucu kita ke depan. Bahwasanya inilah yang diberikan pemerintah Kabupaten Langkat, inilah yang bisa dinikmati masyarakat Langkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi sama Jari di Cakap-Cakap Warung Kopi. Ya, hari ini sangat spesial karena kita biasa di warung kopi kita bercakap, ya kan. Semalam kita ada berapa kali waktu itu kita di DPR, ya kan, kantor DPR ini ke pajak. Nah, hari ini kita di apa ini? Di lokasi IKM ya Pak, apa industri? Sentra IKM, industri kecil menengah kalau tidak salah ya. Nah, kalau salah sedikit namanya manusia. Oke, kita cakap-cakap ini menyahuti persoalan pajak yang semalam. Tapi sebelumnya kita pernah ini cakap-cakap ini kan rencana kita mau cakap-cakap pariwisata. Kan gitu Pak, kaitannya dengan sentra industri ini kan gitu. Cuman karena berhubung Ibu Kadis Kepala Dinas Pariwisata, bingung juga awak ini. Udah berapa kali lawak mencoba mengundang dia, entah dia nggak mau jumpa, awak tak mau bercakap, nggak ngerti lawak ya kan. Tapi yang sangat disayangkan, persoalan ini sebenarnya Pak Ibu Kadis Pariwisata ini Bu Leli Rambe kalau tidak salah. Artinya apa? Karena yang aku dengar cerita IKM ini ada kaitannya dengan pariwisata karena dia katanya leading sektor. Tapi macam mana yang mau nyambung kan gitu kan? Karena Bu Kadis tak datang, ya kan, katanya ada keperluan dinas lain. Oke, cakap-cakap kita alihkan ke cakap pajak baru Stabat yang lagi rame. Persoalannya kenapa? Persoalannya status lahan ini masih gonjang-ganjing. Kan gitu, semalam tim cakap-cakap sudah bercakap-cakap dan sudah ditayangkan. Nah, hari ini kita hadir dari pemerintah kabupaten. Ya sabarlah bos, kan? Nah, kita pedagang tadi katanya mau datang, tapi ya sampai sekarang juga belum datang. Cakap-cakap kita ini bersama Bapak Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Langkat, Bapak Dr. Andes Haji Mulyamin, MAP Pak ya? MSI. Oke, yang kedua ada Pak Kadis Lingkungan Hidup, Bapak Dr. Andes Iskandar Tarigan, MSI Pak ya. Nah, ada hadir. Kemudian ada dari penertiban yang katanya ini kenapa kali tertib, ada Pak Satpol PP nih. Ini diwakili oleh Pak Sahrial kasih penertiban Pak ya. Yang mana Pak? Oh, ada Pak Sahrial. Kemudian ada Pak Sahrijal sebagai Kepala Seksi Penata di Dinas Satpol PP ya. Ada dari PUPR. Pak apa Pak PUPR? Pak Sadino. Cuman ini satu nih yang nggak hadir ini, yang kaitan dengan hukum. Kabak hukum nggak ada. Kita sudah melayangkan surat undangan, tapi perhubungan tidak hadir. Ada juga yang masalah parkir. Nah, ini parkir katanya di bawah dinas perhubungan. Sudah diundang kan tadi kan sama tim, tapi berhubung katanya ada sesuatu hal tidak dapat menghadiri. Tapi daripada ini karena kita udah berjalan jalan terus ya produser ya. Nah, lanjut. Jadi artinya apa? Ya inilah sebenarnya kita di tim cakap-cakap ini mengusulkan juga sama Pak Bupati ini. Persoalan-persoalan ini kalau ada temuan dari salah satu dinas, maunya kita pecahkan permasalahan ini bersama dinas-dinas yang terkait dalam hal yang masalah yang muncul ini kan Pak ya. Oke. Hari ini Pak Kadis Perindak dan juga Pak Kadis Lingkungan Hidup ya kan, ini persoalan yang muncul di pajak ini
masalah penataan, kemudian kebersihan, parkir dan penertiban. Nah, juga ada PUPR karena apapun cerita pajak ini kalau nggak ada kaitannya teknisi dari PU ini nggak akan jalan ini kan gitu kan. Nah, jadi ini kita cakap-cakapkan di sini. Artinya kita menjawab keluhan para pedagang semalam ini. Jadi karena tolonglah Pak Bupati. Jadi ini bapak-bapak ini kan penyambung lidah Pak Bupati. Jadi apapun ceritanya harus kita dukung program Pak Bupati Langkat ini, Bapak terbit rencana PA. Silakan Pak Kadis Perindak dulu karena digawain Pak Kadis Perindak ini. Nah. Terima kasih kepada kawan-kawan semua. Saya sebagai Kadis Perindak Kabupaten Langkat ini bersama teman-teman nih dari lingkungan hidup, Satpol PP, dari PU dan juga mewakili masyarakat Stabat yang dalam hal ini juga mungkin nanti sebagai pengamat ya kan? Pengamat yang kesehari-hariannya sering berada di pasar Stabat. Dari kami sebagai pengelola pasar di Kabupaten Langkat yang dalam hal ini fokus kita ini pasar Stabat. Pasar Stabat yang merupakan pasar tradisional, ini merupakan pasar pindahan yang dulunya berada di Jalan Hang Tua, sekarang berada di Jalan Perniagaan. Iya. Kalau usianya mulai dibangun ini setelah pindah tuh sekitar tahun 90-an. Yang pada waktu itu memang di pihak ketiga kan, karena pihak ketiga yang punya modal, mereka yang membangun, bekerja sama dengan Pemkab Langkat, bangunlah pasar Stabat. Saya nggak cerita ke belakang, mungkin masalah itu pedagang dan masyarakat juga banyak tahu. Ya. Banyak tahu, paham tentang masalah pasar Stabat yang berkaitan dengan sengketa hukum dengan pihak Pemkab Langkat yang bisa saya informasikan ini sudah sampai kepada pengadilan tinggi. Ya. Tapi proses hukumnya bagaimana karena kami sudah menyerahkan kepada pihak hukum, biar mereka lah yang menjelaskan. Kalau saya menjelaskan atau Pak Iskandar Salah pula nanti. ini salah pula. Ya, oke. Jadi kita nggak mau salah-salah. Sikit-sikit biasa sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Seperti yang kata Pak Jari tadi sebagai hostnya cakap-cakap kita pada sore hari ini. Selalu salah. Salah. Jadi masalah pasar Stabat yang salah satu dari sekian pasar yang ada di Kabupaten Langkat, ya kami juga bukan tidak merasakan bagaimana situasi dan kondisinya. Apa yang dikeluhkan oleh pedagang maupun pengunjung dengan kondisi fisik pasar Stabat yang dalam hal ini memang belum bisa kami benahi secara maksimal. Tapi bukan berarti tidak. Ya. Apalagi kami ini tim kerja kami di situ tidak sendiri. Ada lingkungan hidup, ada perhubungan, dan juga ada rekan-rekan dari Satpol PP sebagai penertib perda. Nah, tidak terlepas dari juga kawasan pasar. Dari tanggung jawab kami bersama, juga dari pihak PU. Pihak PU untuk bisa memberikan pengerjaan atas mungkin kerusakan yang bisa dibenahi lah. Karena bangun pasar ini atau merevitalisasi pasar ini tentunya bukan mudah, memerlukan juga dana yang tidak sedikit. Apalagi pasar Stabat yang dengan kondisinya kalau hujan ya banjir, gerimis becek. Kalau orang mau lalu lalang ya harus senggol-senggolan sedikit. Jadi bukan senggolan karena banyaknya pedagang. 600 jumlahnya katanya. Nah, ya lebih kurang kira-kira begitu. Oke. Kita dibilang 600, 350, kita tidak ada masalah. Iya. Namanya pasar. Tapi kalau dulu orang bilang dulu pajak ya. Maksudnya pasar. Iya. Jadi kalau untuk fakta yang saat seperti sekarang ini, ya kami tidak menampik. Bahkan kami ingin kalau itu memang dibuat bagus seperti kami Perindak, lingkungan hidup akan lebih enak kita kan, akan lebih enak dan pihak ketertiban pun sebagai pedagang perda nggak perlu lagi untuk
repot-repot Repot-repot ya. mengusir, menyuruh-nyuruh lah. Iya. Niatan itu ada dan insya Allah itu akan terwujud. Tapi semua ini kan butuh waktu. Butuh waktu, tapi tetap akan dimulai. Nanti kapan dimulainya? Ya kami dalam waktu dekat ini mungkin hari Senin kita sudah mengadakan rapat, termasuk juga dengan pihak PU dan rekan-rekan terkait sekalinya. Udah itu apa lagi kira gitu? Oke. Juga dia apa ya? Jangan kita diam-diamkan ini. Oke, penonton cakap-cakap, ya terutama penonton yang ada di Pajak Baru Stabat. Jadi ini sedang proses, ya kan? Artinya keluhan para pedagang udah ditanggapi. Bahkan bayangkan terbitnya hari Kamis Jumat cakap-cakap masalah pajak, hari Senin Perindak rupanya sudah mempersiapkan persoalan pajak, ya kan gitu. Nah, jadi sabar Bapak Ibu ya, tenang aja. Malu juga kita punya ibu kota kabupaten pajaknya jelek, ya kan Pak ya? Ya. Logikanya seperti itu. Ya, jadi pemerintah Kabupaten Langkat tetap akan membenahinya, kan begitu. Oke, kita lanjut nanti cakap kita ini lagi ya. Persoalan dari tata penataan itu dijawab sudah oleh Bapak Kadis Perindak. Oke, ini masalah kebersihan juga ini. Ada Pak Lingkungan Hidup ini, Pak Iskandar. Ya kan? Karena nih aku tahu betul pasukan kuningnya bukannya diam kan gitu kan. Oke, Pak Iskandar. Keluhan masyarakat sekarang pajak baru itu kan persoalannya kan sampah. Ya memang pas lokasi Semarang itu pas lagi hujan, ya sampah itu udah jelas lah ya kan. Macam mana lah menurut Pak Is? Silakan biar agak tenang para pedagang ini kan gitu kan. Baik, terima kasih nih Pak Jari. Ya. Cakap-cakap ini luar biasa ini karena memang program ini saya lihat sangat sinkron dengan apa yang mau diprogramkan oleh pemerintah. Ya. Jadi sejalan dia. Dan Ya. mudah-mudahan sifatnya itu memang untuk koreksi. Ya. Kan gitu kan. Mana-mana yang kurang dianggap oleh cakap-cakap kita ini bisa kita diskusikan bersama. Iya. Oke. Kemudian tentunya kembali ke masalah kebersihan tadi. Terus terang aja memang kami juga mengakui nih dengan Pak Kadis Perindak ini bahwa apa yang kami lakukan sekarang ini pasti dan saya yakin belum maksimal. Tapi harus kita yakini bahwa kami akan terus tetap berupaya untuk supaya pekerjaan-pekerjaan ini terutama di bidang saya masalah kebersihan ini kita maksimalkan. Yang pertama memang Pak Jari karena keterbatasan anggaran. Pasti di mana-mana persoalan selalu itu dia. Karena memang sudah berapa tahun ini pun saya tidak pernah karena tidak ada peluang, tidak pernah mengusulkan ada penambahan anggaran untuk di lokasi pajak kita. Kenapa? Karena memang keterbatasan anggaran tadi sehingga yang kita usulkan masalah anggaran ini dikunci dia, dibatasi. Artinya dikunci sekian. Silahkan diolah. Kira-kira seperti itu dia. Makanya saya dengan kondisi keterbatasan itu, tapi saya masih upayakan kepada tim kita di lapangan, terutama harian kita di lapangan ini, supaya minimal bekerja itu maksimal lah, gitu. Mana-mana sampah-sampah yang kita anggap masih belum terangkut, silakan dilaporkan aja. Nah, karena ada beberapa minggu kemarin ada itu Pak Jari kan, info-info ke kantor sampah di sini belum diangkat, sampah di sini belum diangkat. Ya sebenarnya ini membantu kami, karena nggak mungkin semua terpantau kami. Nah, jadi itu dengan kerjasama itu mudah-mudahan sampah yang ada di pajak ini bisa kita bersihkan. Dan mudah-mudahan ke depannya tadi sebagaimana yang disampaikan Kadis Perindak, kalau pajak ini nanti memang dari awal sudah ditata atau dikelola sesuai dengan pajak yang diharapkan. Pajak yang diharapkan di Pak Jari artinya pajak yang representatif. Kan gitu kan. Pajak kita sekarang ini saluran airnya aja nggak ada. Kan gitu Pak Kadis ya. Nah, jadi harapan kami nanti kalaupun nanti ke depannya pajak kita ini mau dibangun minimal saluran ini harus bagus lah gitu. Supaya apa? Supaya nggak ada becek lagi orang belanja. Orang belanja nyaman kan gitu kan, enak. Malah bisa berulang-ulang orang belanja. Nah ini orang sekali belanja kalau kondisi sekarang langsung kotor pulang kan gitu dia kan. Tapi insya Allah dengan adanya program Kadis Perindak untuk revitalisasi pajak ini nanti harapan kita mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Langkat dengan kondisi pajak yang baru bisa lebih nyaman. Saya kira itu Pak Jadi. Nah, ini mantap sebenarnya ini kan gitu kan. Jadi keresahan para pedagang ini sebenarnya sudah terjawab. Artinya pemerintah Kabupaten Langkat ya
melalui dinas-dinas yang terkait ini sudah berusaha merencanakan. Tinggal tunggu saya tanggal mainnya kan gitu kan. Nah, juga ada dari dinas PUPR. Ya itu kan tak lepas dari bangunan kan gitu kan. Baik buat paret itu kan PU juga kan. Nah, udah tenang Pak Bu ya kan, aman itu. Oke. Sampah sementara kita udah terjawab dan dari penataan juga. Nah ini persoalan yang sangat ini, yang artinya agak macam mana nengok kesan tidak teraturnya ini Pak. Nah, jadi kita dimanapun bukan setabat aja sebenarnya persoalan orang dagang, ketakutan tidak dapat rezekinya sebenarnya ini. Artinya ada loss yang memang pedagang sayur ini terutama ini, yang memang disiapkan lokasi di dalam. Karena dia takut nggak laku, dia pindah ke bagian depan, sehingga trotoar pun dibuat dari jadi dagangan. Nah, di sini adalah peran upaya penertiban sebenarnya ini, kan gitu. Kalaulah ini kita tanya sama dinas penertiban, dia akan Satpol PP. Silakan masalah penertiban pedagang yang ada di badan jalan ataupun di atas trotoar. Nah, silakan Pak. Terima kasih Pak Jari. Sebagiannya kasat saya di sini. Namun hari ini saya wakili dan mungkin para pedagang juga udah nggak asing lihat wajah saya. Ya, masalah di pajak tentang penertiban memang selalu kelihatan arogansi. Bukan, sebenarnya bukan arogan. Kita bekerja dengan dasar hukum yang kuat. Salah satunya itu ya tentang Perda nomor 8 tahun 2019 Trantibum. Jadi permasalahannya gini, kalau kami perhatikan makanya selalu bertambah yang harus ditertibkan. Pedagang itu sehitungan bulan mungkin bertambah, sehingga tempat yang sudah dialokasikan itu tidak lagi mencukupi, makanya mereka berada di trotoar jalan. Itulah yang kita tertibkan. Sementara kita trotoar jalan itu khusus untuk orang pejalan kaki. Tujuannya semua baik ke depannya. Apabila ini semua terlaksana tentang Perda Trantibum itu, mungkin pajak itu kelihatan indah, sehat. Jadi ke depannya harapan kami dari pihak Satpol PP yang khususnya menangani tentang penegakan perda, sama-sama saling mengerti. Mungkin ada juga kekurangan kami. Kekurangan kami salah satunya mungkin kurang sosialisasi. Ya, tapi apapun ceritanya itu memang pekerjaan kami yang sifatnya urgen, Pak Jali. Nah, terima kasih. Mungkin pedagang kami dari Satpol PP minta maaf kalau kelihatannya kami terlalu arogan. Tapi itulah kami Satpol PP, bukan dengan hati nurani kami seperti itu tentang tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mantap nih. Lain dengan Satpol PP kabupaten kota lainnya. Artinya apa? Bisa minta maaf, ya kan itu kan? Ya betul, karena lebih ngeri nih Satpol PP. Kalau dulu zaman dulu Pak, Kota Praja katanya kan. Itu sarapan lempar tombak itu, ya kan? Oke, ini ada pertanyaan dari netizen untuk Pak Satpol PP ini. Kenapa sampai sekarang tidak ada petugas yang ditempatkan di pajak setabat? Sebab menurut para pedagang, pajak setabat sangat semrawut karena para pedagang berjualan seenaknya. Nah, silakan dari netizen Pak. Nah, begini, sebenarnya pajak ya tidak menyalahkan. Ya. Sebenarnya pajak setabat itu khususnya di lingkungan. Pedagang mungkin sudah tidak ada yang berada di trotoar, hanya perparkiran. Itu yang membuat semrawut, kelihatannya kumuh, macet. Jadi mengenai petugas, sampai hari ini juga masih ada di situ. Kemarin kita juga pinjam pakai masalah tenda untuk pos kita di situ. Mungkin kurang banyak, jadi pedagang nggak kelihatan gitu. Dan takutnya gini Pak Jari, kalau banyak pikir nanti menggusur, berantem pula lagi kan. Itu dia. Oke, jadi
adanya sebenarnya petugas Satpol PP yang ditempatkan di Pajak Baru. Cuman karena personilnya nggak begitu banyak, artinya apa? Ini mengurangi kesan yang kearoganan itu kan begitu kan? Itu tetap ada. Oke, juga tadi ada juga pesanan ini, Pak. Artinya masalah pedagang yang berjualan di samping itu kan ada yang dibuat sekarang pinggir badan jalan itu juga mereka berharap ini akan tolong ditertibkan katanya. Ini penyampaian dari pedagang pagi tadi lah kan gitu. Yang di depan ini ya, yang di depan itu permasalahannya gini tentang legalitas. Legalitas ya. Ya, jadi dia itu masih merasa itu masih tanah nenek moyang dia. Jadi dia seenaknya. Jadi kita kan masih lakukan mediasi, pendekatan dan supaya mereka bisa kita tertibkan. Gitu. Oke, penonton cakap-cakap terutama pedagang Stabat agak sabar karena persoalan ini sedang dimusyawarahkan karena menyangkut lagi bermasalah kan gitu kan. Tapi pemerintah Kabupaten Langkat karena ini memang punya pemerintah Kabupaten Langkat tetap mempertahankan itu milik pemerintah Kabupaten Langkat dan insya Allah pemerintah Kabupaten Langkat tetap akan mengayomi masyarakatnya. Tenang Pak, Bapak Ibu, sabar. Oke, sebelum ke Pak Jack mewakili masyarakat, kita ke PU dulu. Kan gitu, apapun ceritanya, bangunan fisik ini PU punya gawean kan gitu kan. Nah, silakan Pak. Rencana untuk kan kata udah jelas Pak Red. Nah, itu Cak silakan jelaskan. Kaitannya dengan pajak Stabat ya. Kami dulu sudah membangun beberapa sarana prasarana di situ, diantaranya adalah pengaspalan halaman, begitu juga membangun parit di sekeliling pajak itu. Nah, kemudian di belakang hari kan ada kasus ya kan, makanya ya belum bisa kita tangani selanjutnya. Kaitannya dengan pembangunan pajak ini, wah sebenarnya itu penting sekali. Kalau nggak dibangun otomatis ya yang diceritakan tadi kumuh ya. Terakhir masyarakat mau belanja pun lama-lama nggak mau. Yang rugi siapa? Ya pedagang juga. Ini termasuk dalam studi saya dulu Pak. Waktu S2 saya di Undip, temanya judulnya itu pasar modern versus pasar tradisional. Kebetulan saya ngambil kasus di Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Jadi pasar yang nggak dibangun lama-lama nanti akan ditinggalkan. Makanya harus dibangun, dibuat senyaman mungkin. Saya kayak pasar modern, tapi tetap tradisional. Karena masyarakat itu sebenarnya senang sama pasar tradisional. Iya. Nggak perlu susah-susah ya. Kita berangkat dari rumah, nggak usah dandan-dandan, langsung ke pajak, nggak masalah. Di situ ada sosial-sosialnya. Makanya Pemkab Langkat sangat perhatian. Cuman ya harus clear dulu. Pendanaan bisa dari APBD, dari DAP ya. Prosesnya ya perlu waktu. Dari tahap perencanaan, tahap pembangunan, pemilihan lokasi ya. Kalau memang lokasinya nggak bagus harus pindah. Yang mana yang tepat sasaran. Jangan kalau salah lokasi sudah dibangun sia-sia Pak. Nah, itu investasi yang sia-sia. Kita PU tidak mau itu nanti jadi temuan masuk penjara pula kita semua ya kan. Nah, kita yang harus kita hindari. Jadi kita konsen pemerintah Kabupaten Langkat sama pedagang sesuai dengan visi misi Bupati mau mensejahterakan rakyatnya, kita dukung. Nah, itu mungkin itu nanti bisa dilanjut lagi. Oke. Jadi artinya pemerintah Kabupaten Langkat tidak tinggal diam. Bahkan wacana ini sebenarnya sudah lama akan membuat pasar tradisional modern. Kan gitu kan. Artinya kita datang nggak mesti pakai sepatu bot lagi sampai sana kan gitu kan, pokoknya nyaman lah. Jadi cuman tinggal tunggu tanggal mainnya, sabarlah kan gitu. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari netizen untuk Kadis Perindak, Kadis Lingkungan Hidup dan Kadis Hub. Kebetulan Kadis Hub tidak hadir hari ini kan gitu, jadi cukup Pak Kadis Perindak dan Pak Kadis Lingkungan lah yang menjawab ini. Menurut bilang dulu sama netizen dibatasi pertanyaan. Ya Pak Bu netizen 2 pertanyaan lah, tadi udah 1 nih, yang kedua ya. Nah udah, oke cuma 2 lah waktunya. Menurut pedagang, retribusi tetap dikutip seperti retribusi sampah, parkir, dan retribusi pasar. Tapi mengapa pajak itu tidak ditata dan dikelola dengan baik? Nah, kalau memang dibiarkan seperti itu,
ya tidak usahlah dikutip katanya. Jadi tolonglah dijawab masalah pengutipan ini kan gitu. Nggak mungkin lah nggak dikutip kan gitu. Oke. Baik, terima kasih atas respon daripada netizen menanggapi dengan hasil pembicaraan kita hari ini. Mengenai retribusi, ya memang kami ada 3 di situ sebagai pengelola pasar di Stabat yang semuanya punya tanggung jawab terhadap retribusi. Dimana retribusi ini kan sudah merupakan suatu keputusan aturan di dalam perda maupun ditindaklanjuti oleh peraturan bupati. Walaupun ini memang sekarang masih dalam persoalan hukum. Ya. Retribusi memang juga pernah digugat kita ya kan. Tapi karena belum ada suatu keputusan yang tetap untuk penghentian operasional, ya kita tetap melakukan pemungutan retribusi. Ya. Karena retribusi kan merupakan suatu sumbangan PAD. Bukan cuma untuk pasar. Ya. Tapi juga sarana-sarana fasilitas umum lainnya juga dari situ. Ya. Jadi jangan kepada pedagang apa yang dikeluhkan, apa yang disampaikan terhadap yang sudah kita tadi bicarakan, kami bisa memaklumi. Tapi percayakanlah, tadi sudah ada dari Kadis Lingkungan Hidup, dari PU tadi. Kita juga sebenarnya nggak mau lama-lama ini. Iya. Pembangunan ini untuk segera, apalagi Stabat sebagai ibu kota Kabupaten Langkat, yang seharusnya sudah punya pasar tadi yang Mas Sadina bilang pasar tradisional dikelola secara modern. Iya. Dan itu harus, bahkan kami sudah memprogramkan di Pak Jari, 3 wilayah ini harus ada. Langkat Ilir, Teluk Aru, Langkat Hulu. Tapi kita akan mulailah untuk Stabat sebagai ibu kota. Karena ini terminal. Nanti kita mendapat adipura macam mana mau didapat? Salah satu penilaian ada di pasar kita ya. Oke, jadi sudah cukup melalui Pak Kadis lah masalah retribusi ya kan, sudah terjawab lagi sudah. Cuman ya penonton cakap-cakap terutama pedagang di Stabat, artinya kewajiban yang diminta oleh Pemda kepada masyarakat seperti retribusi itu merupakan salah satu pendapatan asli daerah. Kenapa? Dari pajak PAD inilah Langkat ini bisa dibangun. Kalau nggak ada sumbangsi dari pedagang, ya pembangunan ya kurang, kan gitu Bang kan? Jadi bukan pajak kendaraan bermotor aja untuk pembangunan, termasuk salah satunya retribusi ini kan. Nah itulah salah satu pendapatan asli daerah. Oke. Nah, kemudian juga kepada para pedagang, janganlah kita berpikir masalah sampahin aja deh. Kesadaran pedagang juga harus dilibatkan. Jadi kalau membuang sampah, numpuk-numpukkan barang-barang sisa-sisa sayur itu, ya dikumpulkanlah kan gitu. Jangan mentang-mentang awak bayar, kan gitu kan. Jadi hari ini intinya kita harus sadar bagaimana ibu kota Kabupaten Langkat ini, khususnya Kabupaten Langkat ini biar maju, tidak terlepas dari kesadaran kita sendiri. Betul nggak Pak? Nah, jadi macam mana Pak Produser, waktu jalan terus? Kasih closing statement lah. Oke, sebelum kita tutup ada closing penutup dari Pak Kadis Perindak atau Pak Lincoln. Waalaikumsalam. Muncul Pak anggota DPR. Silakan Pak Anto. Pak Pujianto dari Komisi C mewakili Ketua DPR di Kabupaten Langkat, Ibu Sribana PA. Silakan Pak Pujianto. Ini syukur kali ini baru ini agak komplit. Jadi cakap-cakap ini rupanya disauti oleh wakil rakyat kita. Langsung dia meluncur kemari kan? Langsung meluncur kemari. Jadi Bapak Ibu pedagang pajak Stabat baru, tenang, sabar, ada Pak Pujianto. Oke, Pak Pujianto, ini tadi cakap-cakap masalah pajak sebenarnya. Pajak baru Stabat. Jadi dinas yang terkait dalam pajak ini seperti lingkungan hidup, dinas perindak, satpol pp dan pupr, yang nggak ada ini hukum aja ini sama perhubungan, kan begitu kan, yang dengan kaitan dengan pasar inilah. Alhamdulillah Pak Pujianto sebagai wakil rakyat datang di sini
keluh kesah pedagang inilah yang kita saut yang berapa hari, 2 hari nih tayangan di YouTube masalah pajak baru, status legalitasnya kan gitu kan, kemudian semerawutnya, inilah terjawab sudah. Jadi coba bisa agak sedikitnya Pak Pujanto nih menanggapi persoalan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada panitia penyelenggara hari ini, tim cakap-cakap. Mohon maaf kami, saya secara pribadi, Bapak Kepala Dinas Perdagangan, Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang mewakili Satpol PP dan mewakili PUPR. Hari ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada tim cakap-cakap Kabupaten Langkat yang hari ini telah menggagas hal-hal yang kecil menjadi besar, ketidakpahaman untuk bisa dipahami oleh masyarakat. Sebagai wakil rakyat cukup prihatin, dan semalam sama-sama mungkin Kepala Dinas Perdagangan, saya pribadi saya sudah menyampaikan kepada beliau agar supaya memperhatikanlah keadaan yang ada di Kecamatan Stabat, terutama di Kabupaten Langkat. Mengenai pajak Stabat, kita nggak mau mana telur mana ayam, tapi hari ini sebagai orang tua pemerintah Kabupaten Langkat, kami sebagai wakil rakyat meminta kebijaksanaan pemerintah Kabupaten Langkat. Hal ini kami yakin dengan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Langkat, beliau mempunyai gagasan dan keinginan bagaimana masyarakat Langkat itu punya pasar modern di Kecamatan Stabat. Kami sebagai legislatif bersedia mendukung dan mengapresiasi dan siap membackup pendanaan kalau memang APBD kita ini cukup dan memang memungkinkan. Tapi dalam hal ini kami meminta kepada stakeholder hari ini Bupati Langkat agar supaya apa yang menjadi harapan masyarakat Kecamatan Stabat, Pak Iskandar selaku Kepala Lingkungan Hidup ini agar supaya bisa disautin, dan kami apresiasi insyaallah selaku DPR lagi. Kalau dari pokir ini tidak mungkin dikarenakan uangnya cukup besar, Pak Iskandar ya kan. Kalau dari pokir uangnya itu cukup besar, kami minta kalau bisa anggaran untuk ke depan ini mengenai pembebasan lahan atau master plan yang berkenaan dengan pajak Stabat, bagaimana mengesetnya, kami silakan. Kami beri ruang selebar-lebarnya kepada Dinas Perdagangan dan LH. Hal ini Tarukim dan Satpol PP sebagai bagian leading sektor pengamanan. Hari ini kami berharap sebagai wakil rakyat sekali lagi tidak ada ego sektoral lagi. Mari sama-sama bagaimana Langkat ini bisa lebih baik dan bisa berterima di tengah-tengah masyarakat. Dan hari ini pemerintah pusat memberikan anggaran ke Langkat ini, nggak perlu takut-takut lagi. Memang kita laksanakan dengan baik. Mungkin itu untuk sementara, Pak Moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan mohon maaf Ketua DPRD Kabupaten Langkat Ibu Sri Bana yang mewakilkan kepada kami untuk mewakili dan bagaimana bisa menyautin apa yang menjadi harapan masyarakat Kecamatan Stabat. Untuk itu sekali lagi beliau mohon maaf dan mewakilkan kepada saya. Makasih. Oke, mantap kan? Jadi nggak sia-sia nonton cakap-cakap ini, rupanya ditonton juga sama Ketua DPRD Kabupaten Langkat. Jadi ibu yang berkeluh itu minta tolonglah Bu, Pak Bupati, ini terjawab. Pak Bupati sudah mengapresiasi, diwakil langsung Pak Pujanto, ya kan, dari Komisi C. Ini mantap, tenang. Jadi intinya kesabaranlah yang perlu kita buat ini ya, sabar. 5 huruf SAABR. Jadi pemerintah tetap memperhatikan. Jadi saya rasa karena waktu ya, karena ya sabar lah bos, ya kan. Kita akan menuju penutupan terakhir dari Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Silakan Pak, closing. Harapan untuk para pedagang.
Tadi sudah sama-sama kita dengar, apalagi kami tambah semangat nih Pak, dengan adanya kehadiran Pak Pujianto. Beliau ini juga yang memberikan support kepada kami dari mulai Musrembang kecamatan sampai dengan DPR. Kemarin juga sudah begitu gencar Pak Pujianto dan kawan-kawan di sana. Kita yakin dan percaya dengan niat yang tulus, dengan kerja keras kita, insya Allah pasar tradisional yang dikelola secara modern dengan dukungan teristimewa masyarakat dan utama para kami ya stakeholder dan pihak legislatif ini akan terwujud. Dengan demikian pasar Setabat dan nanti akan menyusul yang lain benar-benar punya, kalau di istilahnya pasar itu bana ini artinya apa? Bersih, aman dan nyaman. Bersih, aman dan nyaman. Sekian, terima kasih. Oke, itulah dia. Artinya apa? Dan juga kita jangan lupa prestasi yang ditorehkan 11 kali Adipura dan Adiwiyata, bahkan nanti ini bakal Kalpataru ya. Langkat akan menerima anugerah Kalpataru. Jadi tolong kita harus mempertahankan prestise ini, ya kan? Jangan sampai kita nggak dapat yang ke-12 kali ya Pak Kadis ya. Jadi terima kasih, mohon maaf. Nggak boleh gitu Bang, satu-satu dipersilakan kalau lain. Ada yang lain Pak? Bisa? Oh silakan Pak Kadis Lingkungan Hidup. Terima kasih nih Bang Jari, ini hampir dilewatkan awak tadi. Belajar waktu ini. Memang masalah kebersihan sampah intinya tadi saya minta kerjasama kita lah. Ya. Para pedagang dengan petugas saya di lapangan. Apa hal-hal yang perlu diinfokan ke petugas saya silahkan aja. Berkoordinasi supaya sampah di pajak itu jangan ada yang berserakan. Itu poinnya. Tapi karena ini momen kita adalah masalah pajak, boleh saya beri masukan silakan ke Pak Kadis dan ke DPR kan Begini dia, jadi pajak kita ini sesuai dengan permintaan masyarakat yang ada, kan masyarakat ini ya pinginnya cepat. Betul. Sementara situasi pajak yang ada sekarang masih istilahnya dalam sengketa. Sengketa. Nah, mungkin ini kan permintaan ini. Apakah tidak sebaiknya Pak Kadis Perindak secepatnya aja mengambil alternatif, ya kan, untuk mencari lokasi yang lain. Ya kan? Karena kalau kita harapkan aja nanti di sini, kapan masyarakat sudah lama. Betul. Nah, jadi apalagi tadi dengan adanya dukungan Bank DPR, ya kan? Jadi artinya kalau anggaran silakan dibuka selebar-lebarnya. Jadi tolong dicarikan alternatif yang dekat atau dalam wilayah ibu kota Setabat, lokasi yang lain, segerakan aja ini kita tindak lanjuti. Nah itu pertama. Kenapa saya sangat semangat terhadap pajak ini Pak Jari? Kaitannya dengan Adipura tadi. Iya betul. Jadi sudah 11 kali kita mendapatkan Adipura. Nilai yang terendah di pajak Pak Jari. Rata-rata setiap tahunnya ya Bang, di pajak itulah yang terendah. Makanya kenapa? Karena memang pengelolaannya itu masih kumuh dia, disebabkan karena saluran tadi yang sumbat, kayak gitu. Jadi asli di situ aja kita kena. Nah, namanya kalau udah penilaian kita nilainya rendah kan agak lesu juga kita mencari. Betul. Was-was kita. Ya. Tapi nanti kalau dengan adanya pajak baru, tentunya akan dibangun sesuai dengan representatif yang diharapkan Adipura. Persyaratan untuk pajak Adipura itu ada. Nah, nanti bisa koordinasi dengan Perindak, apa aja yang harus disiapkan di situ, sehingga masyarakat yang berbelanja ke pajak merasa nyaman. Mungkin itu. Cantik. Nah, jadi ya artinya kan nggak adil. Ada sudah Kadis Perindak dari Satpol PP, closingnya, harapannya. Harapan dari Satpol PP itu kepada para pedagang, mari sama-sama kita mengerti dengan tentang peraturan Trantibum itu, ya salah satunya bantu kami ya agar terciptanya kedepannya suasana pasar yang kondusif, aman, tertib, sehat. Itu harapan dari Satpol PP ya. Nah, terima kasih. PUPR harapannya? Kalau PU kita kaitan dengan bangunan ya. Bangunan itu dibangun secantik apapun, tapi kalau penggunanya
nggak merawat dengan baik, nggak mengenal sebaik-baiknya, sama saja Pak. Jadi perilaku pedagang, perilaku masyarakat, begitu ya pengelola dalam hal ini Disperindak maupun stakeholder lainnya itu sama-sama kerjasama, kolaborasi, nggak hanya sekarang ini, kapanpun sampai nanti pun tetap kolaborasi terus sehingga tujuan yang kita harapkan pedagang sejahtera, lingkungan bersih, dapat adipura terus bisa terwujud. Nah, itu aja. Oh, itu aja. Oke. Dari kami Pak. Jadi artinya stakeholder ini sudah apa? Yang terakhir lah, makanya untuk penutup terakhir ada 2 lagi nih ya. Oh iya, masyarakat, ya kan? Oke. Artinya ini udah dari pemerintahan sudah. Sebelum ke Pak Jack, Pak Anto dulu lah harapan dari wakil rakyat kita. Silakan Pak Pujianto, Sarjana Ekonomi. Hari ini kami apresiasi dan kami DPRD Langkat siap mendukung apa yang menjadi kebutuhan yang kita berkumpul pada sore yang berbahagia ini. Dinas Perdagangan, ELA, Satpol PP, Perkim, dan kawan-kawan yang lain. Semoga apa yang diharapkan, apa yang diinginkan adalah peninggalan untuk anak cucu kita ke depan. Bahwasanya inilah yang diberikan pemerintah Kabupaten Langkat, inilah yang bisa dinikmati masyarakat Langkat. Saya rasa itu aja Pak Jack. Oke, ya ini nggak kalau nggak ada yang mewakili masyarakat kan gitu kan. Pemerintah sudah, wakil kita sudah. Pak Jack, Pak atau Pak Ilham, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Langkat yang bertahan dan yang memenuhi ingin mendapatkan pemenuhan harapan-harapannya. Dari cakap-cakap ini memang banyak mendapatkan informasi dan kita harus bercakap-cakap ya. Karena Langkat bagian dari Indonesia yang memiliki sistem demokrasi dan hari ini memang kita banyak kendala COVID ya, tentu harus beralih dari offline menjadi online kira-kira gitu. Nah, dari balik ke cerita pasar tadi, kebetulan saya memang hampir setiap pagi ke pasar ya. Jadi tahu betul gimana kondisi pasar dan saya ngelihat video YouTube cakap-cakap sebelumnya yang bicara dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di sana, ya saya cukup kenal lah sama bapak-bapak. Memang kondisinya demikian. Yang mereka sampaikan itulah memang keadaannya, versinya pedagang dan masyarakat. Kalau saya kan penikmat yang ada. Gitu. Nah jadi artinya dari Kadis Perindak, LH, PU, Satpol PP dan kebetulan ada Bapak Wakil kita, rencana sudah tersusun dan ini harus semaksimal mungkin bisa terwujud. Tentu satu lagi yang perlu ditambahkan adalah tata ruang kita. Tata ruang itu yang menjadi kunci. PU bekerja berdasarkan tata ruang. Dinas Perindak juga melihat tata ruang. LH juga demikian. Dan tentu penganggaran juga akan melihat tata ruang tersebut. Nah, langkah lengkapnya kalau hari ini ada Bapeda, tapi mungkin nanti bisa dengan acara ini mudah-mudahan Bapeda bisa merespon undangan cakap-cakap yang berikutnya. Kan gitu. Karena ini poin pentingnya. Karena apa? Kita harus cek tata ruang khususnya Kota Setabat terakhir itu kapan update. Kalau persoalan pasar ini memang persoalan yang sudah lama. Ya dengan beberapa dinamika tadi ada persoalan hukum dan seterusnya, oke lah. Tapi tata ruang itu harus dipastikan kapan update-nya. Apalagi sekarang, ya kan Pak Wakil, kita punya 2 strategi pembangunan nasional masuk ke Langkat. Pertama kereta api sudah selesai, lalu ini tol. Update tata ruangnya seperti apa? Biar supaya bisa mengkoneksikan antara perdagangan, pariwisata, lingkungan hidup dan seterusnya. Nah ini juga nggak terlepas dari persoalan pasar tadi yang memang kita sama-sama tahu persoalan drainase seperti yang disampaikan Kadis LH. Drainase itu menjadi penting.
Nah, lalu tata ruang seperti apa? Itulah alat pendukung. Nah, tata ruang ini dari mana kacamatanya? Tentu melihat RPJM kita. Kemarin sudah ada revisi. RPJM dasarnya dari mana? Melihat visi misi Pak Bupati. Nah, ini harus dijawab melalui Bapeda. Lalu dilaksanakan oleh dinas terkait lainnya. Semua mendukung. Pada DPR kita mendukung dan pasti mendukung. Karena memang secara politis keputusan Pak Bupati itu bisa absolut. Karena banyak partai pendukung, ya kita nggak punya posisi di Langkat ini ya. Makanya bisa absolut tuh keputusan Pak Bupati. Oke, itu beresin tuh. Pajak setabat kata Pak Bupati. Ya jalan itu semua. Tapi kan harus mengacu tata cara dan mekanisme. Makanya tata ruangnya juga harus dilihat. Nah, ini menjadi apa namanya ya? Mungkin episode berikutnya kita berharap nanti kepala Bapeda yang baru bisa menjawab dan menerangkan. Nah, saya sebagai warga melihat ya semua harapannya pengen sebagaimana kita layaknya belanja di supermarket itu kan nyaman ya. Kenapa orang suka ke sana itu karena persoalan nyaman, bersih dan seterusnya. Nah, pasar tradisional ini pun nggak kalah menarik dengan beragam yang dijual di sana gitu kan. Tapi nggak sebersih supermarket lah pasti. Tapi paling tidak ada penataan dan seterusnya. Mungkin tadi udah dijelasin semua. Pak Satpol PP juga dengan apa ya? Lebih manusiawi, saya bilang ya bahasanya sekarang, ngerespon persoalan komplain dan seterusnya, tapi berusaha semaksimal mungkin bagaimanapun tetap ini warga kita, kan gitu. Mungkin itu aja Pak Jari, saya nggak bisa bicara banyak karena memang waktu terbatas. Dan yang kedua, tadi cukup jelas penjelasan dari PO, Perindak, LH, Pol PP dan jelas statement dari wakil kita. Nah, kebetulan Bapak wakil kita ini dari Golkar, kan gitu. Pak Bupati kita dari Golkar, Ketua DPR dari Golkar. Nah, ini absolut ini. Kita yakin dan percaya ini bisa jalan. Amin. Kan gitu. Nah, jadi sebelum saya akhiri, saya cuma mau sampaikan rencana harus terwujud. Bila tidak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini baru mantap. Ya artinya tim cakap-cakap ini sudah mencoba ya. Kita persoalan pajak ini kan di bawah naungan Dinas Perindak dan stakeholdernya. Kita juga sudah menghadirkan. Namun apalah daya, kita sudah undang, ada stakeholder yang nggak bisa hadir, entah nggak tahu kita masalahnya apa. Tapi harapan kita ke depan untuk majunya Kabupaten Langkat dan kita harus mendukung Pak Bupati kita sekarang ini, bantulah stakeholder yang lain agar cakap-cakap ini bisa hidup dan bisa buat masukan sehingga Kabupaten Langkat ini lebih maju daripada sebelumnya. Ya kan Pak kan? Kita sepakat. Apapun cerita, Langkat ini harga mati harus hidup. Harus jaya. Harus maju. Oke, mohon maaf saya cakap-cakap ini mungkin tak berkenan, ada yang tak sur, tapi tolong di subscribe ya, kalau nggak sur, atau dikomentarin. Terima kasih, sampai jumpa di cakap-cakap yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.